Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahbela Korza dari Fakultas Farmasi dan Sains, jurusan Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang translasi. Berikut penjelasannya. Nah, jadi di mana mRNA yang berada di nukleus akan keluar menuju sitoplasma melalui pori-pori nukleus. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu translasi. Sehingga ada beberapa poin yang harus kita ingat di sini. Yang pertama, translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi bentuk protein. Hal kedua yang harus diingat dalam translasi adalah aturan memasangkan basa nitrogen pada translasi adenin pada mRNA akan berpasangan dengan urasil tRNA. Urasil pada tRNA akan berpasangan dengan adenin pada tRNA. Guanin pada mRNA akan berpasangan dengan sitosin pada tRNA. Dan sitosin pada mRNA akan berpasangan dengan guanin pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahapan translasi ini, mRNA akan berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein sebagaimana kita ketahui bahwa mRNA mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Dalam sintesis protein kurang lebih terdapat 64 kodon atau kode genetik yang mengatur dalam pembentukan asam amino tertentu. Ada 4 kode genetik khusus, yang itu 1 kodon mulai atau start dan 3 kode genetik berhenti atau stop. Baiklah, tahapan translasi dimulai dengan terikatnya subunit ribosom kecil bagian untai kodon mulai atau start, kemudian setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA spesifik jenis asam amino tersebut ditentukan oleh urutan antikodon tRNA. Setelah itu tRNA akan mengikat kodon start, lalu subunit ribosom besar akan terikat untuk membentuk kompleks translasi dan proses inisiasi pun selesai. Dalam subunit ribosom besar terdapat 3 ruang berbeda yang disebut dengan situs E untuk exit, P untuk peptidil, dan A untuk aseptor. Selama elongasi, setiap asam amino dibawa ke untai mRNA oleh tRNA melalui pasangan basa yang sesuai dengan kodon dan antikodon. Setiap antikodon pada tRNA merupakan kode yang sesuai dengan asam amino tertentu. Ketika ada sebuah tRNA dengan muatan asam amino berikatan dengan situs A, maka akan terjadi pemutusan asam amino pada situs P yang mengakibatkan asam amino berpindah pada situs A dan membentuk ikatan peptida. Nah, teman-teman, kompleks translasi ini akan terus bergerak ke arah kanan sehingga tRNA yang tidak bermuatan akan keluar melalui situs E dan situs A akan kembali terbuka untuk menerima tRNA yang berikutnya. Tahap elongasi akan terus berlanjut sampai mencapai kodon stop atau berhenti. Pada titik terminasi, ketika telah sampai pada tahap terminasi, maka faktor rilis akan mengikat situs A. Pada tahap terminasi, maka faktor rilis akan mengikat situs A pada kodon stop dan polipeptida akan dilepaskan dari tRNA pada situs P. Kemudian seluruh kompleks memisah dan proses akan dimulai lagi pada tahap inisiasi. Demikianlah tahapan dari proses translasi. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.